Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Coba lagi dengan misteri Verhal. Saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Saya akan kembali menceritakan tentang Wisnu. Bukan di zaman kuliah, tapi saat ia berumur 10 tahun dan menginap di rumah pamannya yang tinggal di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Liburan itu sangat mencekam. Disitulah pertama kalinya ia mendengar nama Lampor, keranda terbang pencabut nyawa. Setelah kenaikan kelas, Wisnu pergi ke rumah pamannya. Bersama ayah, ia naik motor menuju ke rumah paman di lereng gunung. Tak jauh, jaraknya hanya sekitar 30 km. Wisnu senang berlibur ke desa itu. Pemandangannya indah. Ada kebun sayur, tanaman tembakau, sampai sawah. Padi di sawah ada yang masih hijau, ada yang sudah menguning, sebagian sedang dipanen. Di sini, Wisnu bisa bermain layangan, petak umpet, sampai bermain bola. Bebas, tak ada yang menyuruhnya pulang untuk mengerjakan PR atau membantu membersihkan halaman rumah. Di rumah paman, Wisnu punya teman sebaya, namanya Tomo. Usianya hanya berbeda 1 tahun. Selama liburan di situ, Wisnu dan Tomo bermain terus. Kadang sampai lupa makan, sehingga Bibi harus menyusul ke lapangan, mengajak keduanya pulang untuk makan siang. Saat Wisnu berlibur, desa itu sedang diserang wabah TBC atau tuberkulosis, penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Pada tahun 1980-an, TBC sedang ganas-ganasnya. Banyak orang meninggal dunia karena terserang TBC. Di desa paman Wisnu, ada sejumlah orang yang menderita penyakit ini. Hari itu, 3 orang meninggal dunia. 2 orang tua dan satunya anak sebaya Tomo. Paman dan Bibi berpesan agar Wisnu dan Tomo tidak keluar rumah menjelang maghrib. Tak dijelaskan apa alasannya. Wisnu dan Tomo sejak siang pergi memancing belut. Mereka berburu belut ke sawah penduduk, mengincar lubang, lalu memasukkan pancing yang sudah diberi umpan cacing. Sampai sore, mereka belum mendapatkan 1 ekor pun. Karena penasaran, mereka terus berburu, walau senja sudah datang. Mereka lupa pesan dari paman. Paman dan Bibi gelisah menunggu Wisnu dan Tomo yang belum juga pulang. Apalagi isu lapor sedang gencar-gencarnya di desa itu. Menjelang maghrib, warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Lampor biasa datang pada maghrib sampai malam hari. Kedatangan Lampor
ditandai dengan angin kencang disertai suara mencekam. Wilwo, Wilwo, Wilwo. Lalu terlihat kerada mayat terbang. Wilwo adalah kata dalam bahasa Jawa, singkatan dari kata dijawil yang artinya disentuh atau dicolek, dan digowo atau dibawa. Lampor akan menyentuh dan membawa pergi kurbannya. Kurban yang dibawa oleh lampor biasanya akan mati, atau kalaupun bisa kembali, ia akan menjadi linglung atau sakit ingatan. Lampor takut dengan suara gaduh. Untuk itu, warga sudah menyiapkan kentongan di depan rumah. Jika salah satu warga melihat lampor, mereka akan memukul kentongan, lalu saling bersautan sehingga menimbulkan kegaduhan. Lampor pun akan pergi meninggalkan desa itu. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa lampor merupakan anggota pasukan gaib Nyi Blorong yang sedang mencari tumbal. Lampor dipercaya menjadi salah satu makhluk gaib pencabut nyawa atau penyebar pandemi. Saat itu, lampor dituduh sebagai penyebab penyakit TBC yang menyebabkan banyak kematian. Paman mencari Wisnu dan Tomo ke pelosok desa, bahkan sampai ke kebun sayur, tanaman tembakau, dan sawah. Ia juga mencari ke saluran irigasi yang ada di pinggir desa, khawatir kecemplung ke saluran tersebut. Juga bertanya kepada petani yang sedang mengiring bebek. Hasilnya nihil. Paman benar-benar khawatir jika selepas maghrib belum juga menemukan Wisnu dan Tomo. Paman senang ketika melihat kedua bocah itu sedang memancing belut di sawah yang padinya sudah menguning. Ia segera menggandeng kedua bocah itu untuk pulang sebelum matahari terbenam. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar suara kentongan ditabuh bertalu-talu. Pong 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 pong. Suara kentongan saling bersautan. Paman segera mengeret kedua bocah itu. Mereka berlari kencang menuju rumah yang jaraknya tinggal 50 meter lagi. Wilwo, Wilwo, Wilwo. Mendengar suara itu, Paman makin kencang berlari sambil menyeret Wisnu dan Tomo. Setelah masuk ke rumah, Paman segera mengambil kentongan, ikut memukul untuk menimbulkan suara gaduh. Wisnu tak tahu apa yang terjadi di kampung tersebut. Ia masih ketakutan. Ia dan Tomo diamankan di kamar, ditemani oleh Bibi. Suara kentongan perlahan-lahan hilang. Juga tak lagi
terdengar suara seram yang mencekam. Bibi meninggalkan kedua bocah itu di kamar dengan pesan tegas, tak boleh keluar kamar. Bibi akan membuatkan teh hangat untuk paman dan juga mereka. Tak lama kemudian, paman masuk ke kamar, menghela nafas dan terdiam. Satu pun tak ada yang berbicara. Paman mengeluarkan peralatan merokok, lalu melinting tembakau yang diberi cengkeh. Asap rokok kretek mengepul di dalam kamar yang jendela dan pintunya ditutup. Beruntung dinding kamar terbuat dari anyaman bambu, sehingga udara bisa masuk melalui celah-celah kecil itu. Bibi masuk membawa ceret berisi teh panas dan sepiring singkong. Ia menuangkan teh ke gelas yang berjumlah 4. "Pak, diminum dulu tehnya," kata Bibi kepada paman. Ia juga menyuruh Wisnu dan Tomo untuk minum teh manis guna menghangatkan tubuhnya. Sambil minum teh, paman bercerita kepada kedua bocah itu mengapa ia melarang mereka keluar malam. Inilah yang ditakutkan. Lampor datang mencari mangsa. Wisnu yang baru mendengar soal lampor bertanya, bentuk hantu itu seperti apa? Paman menjelaskan bahwa lampor berwujud keranda mayat terbang. Tadi saat berlari, mereka tak berani melihat ke atas. Suara dan angin yang ditimbulkan amat menakutkan. Paman melanjutkan, kedatangan lampor itu akan menyebabkan kematian, atau bisa juga pagebluk alias penyakit menular. Tanda-tanda itu sudah tampak. Banyak penduduk yang menderita TBC. Sebagian dari mereka harus meregang nyawa karena penyakit ini. Semua ini karena lampor, kata paman sambil menghisap rokok. Setelah bercerita, paman meminta kedua bocah itu untuk tidur. Paman dan Bibi akan tidur di kamar tersebut, menemani keduanya. Tak ada lagi suara wilwo atau angin kencang, namun Wisnu belum bisa memejamkan mata. Wilwo, wilwo. Wilwo. Masih terngiang-ngiang di telinganya. Suara jangkrik dan kodok di halaman rumah bagai suara lampor yang sedang menghampiri dirinya. Ia terus bersembunyi di balik tubuh pamannya. Pagi hari, Wisnu bilang ke paman jika ia ingin pulang. Ia trauma dengan lampor. Wisnu akan datang ke desa ini jika lampor sudah lenyap dari kampung tersebut. Tomo ganti ketakutan. Ia ingin ikut ke rumah Wisnu. Daripada siang hari ia di rumah sendirian ketika bapak dan ibu pergi ke sawah.
Jadilah mereka berlibur ke rumah Wisnu. Kisah Lampor memang melegenda di kalangan masyarakat Jawa. Orang tua akan melarang anak-anak bermain di luar jika malam tiba. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.